Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Evarti Yuyun Bagung, founder Creative Art Specialist dari sebuah startup yaitu EFTA Digital Agency. Startup kami mempunyai slogan Grow with Us dengan website www.eftaddigitalagency.co.id. Nah, apa itu EFTA? EFTA merupakan startup baru yang bergerak pada bidang digital agensi yang merupakan bagian dari keluarga besar ZDCG Consulting Group PT Muda Berkarya. Kami meyakini digital marketing adalah senjata jitu terkini dalam membawa perubahan pada performa bisnis di era modern. Kecanggihan teknologi memungkinkan kita untuk mengamati pergerakan tren dan melakukan pengukuran dengan akurat. Startup kami telah menyediakan jasa yang terbagi ke dalam 6 divisi, yaitu web design, web development, search engine optimization, social media marketing, management ads, dan brand development. Tujuan dari startup yang kami bangun adalah membantu perusahaan maupun perseorangan yang membutuhkan jasa dalam memasarkan produk-produk mereka secara digital, sehingga bisnis mereka dapat berjalan lebih efektif dan juga lebih efisien, serta dapat meningkatkan profit secara maksimal. Penambahan value pada bisnis Anda merupakan prioritas kami, guna menciptakan dampak yang positif dan juga hasil yang progresif. Di sini, kami memiliki visi dan misi perusahaan, yaitu menyediakan layanan terbaik dan profesional dalam membawa perubahan pada performa bisnis di era modern. Terbaik di sini artinya kami memberikan pelayanan dengan sepenuh hati dan hasil yang semaksimal mungkin kepada klien kami. Lalu profesional, kami di sini bertanggung jawab atas hasil proyek yang kami buat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien. Kami di sini bekerja secara progresif. Artinya langkah-langkah yang kami jalankan menggunakan sistem yang terukur untuk memantau segala grafik perubahan sehingga kami dapat memberikan laporan komprehensif untuk para klien-klien kami. Latar belakang masalah mengapa kami mendirikan EFTA Digital Agency ini, yang pertama adalah kesulitan memasarkan produk secara digital. Hal ini disebabkan karena klien masih menyebarkan atau mengiklankan produk mereka dengan cara tradisional, seperti misalnya menempelkan brosur-brosur di pinggir jalan dan menyebarkannya satu persatu ke rumah-rumah dan segala macamnya. Nah, kami di sini ingin membantu mereka agar kami bisa menyediakan jasa atau layanan yang dengan mempermudah mereka dalam pemasaran produk mereka secara digital. Kemudian masalah yang kedua itu adalah kesulitan untuk membangun platform digital untuk menunjang bisnis. Nah, jadi di sini bisa kita ibaratkan, misal ada seseorang yang ingin membangun bisnisnya, namun mereka bingung platform apa yang akan mereka gunakan untuk bisa menjalankan bisnis mereka. Nah, di sini kami bisa membantu mereka dan menyediakan semacam jasa atau layanan yang mereka butuhkan agar bisnis mereka berjalan dengan lancar. Dan masalah yang terakhir adalah kesulitan untuk merekrut karyawan yang berkompeten dalam bidang IT, desain grafis, maupun digital marketing. Nah, hal ini mungkin kurang berguna bagi klien atau orang-orang yang ingin bangun bisnis dan tidak bergerak dalam bidang IT atau bidang komputer. Jadi mereka istilahnya nggak perlu atau nggak butuh orang yang ahli dalam bidang IT, karena mungkin hanya digunakan di awal saja, seperti mengiklankan, seperti membuat aplikasi untuk mempermudah bisnis yang itu tidak berlangsung lama. Misalnya nih ya, bisnis yang bergerak dalam produk makanan, produk minuman, dan semacamnya yang tidak berbau teknologi, itu mungkin kurang berguna, sehingga di sini kami bisa menyediakan jasa atau layanan yang bisa bermanfaat bagi mereka yang tidak ingin menggunakan tenaga IT secara terus-menerus.
Dalam masalah yang telah dibahas tadi, kami di sini hadir untuk membantu perusahaan atau perseorangan yang membutuhkan jasa kami dalam membangun, mengembangkan, dan mendesain platform bisnis digital maupun strategi marketing dan juga branding. Dibandingkan dengan melakukan rekrutmen dan melatih karyawan baru dari nol, menggunakan jasa pihak ketiga seperti kami akan jauh lebih mudah dan efisien. Apalagi jika bisnis masih berada di tahap-tahap awal. Kami juga berusaha agar harga yang kami tawarkan dapat kompetitif dan juga berusaha agar menjaga kualitas dari jasa kami. Dengan visi dan misi menyediakan layanan terbaik dan profesional dalam membawa perubahan pada performa bisnis di era modern, kami selalu ingin memberi solusi bagi klien kami yang sedang kesulitan. Bisnis kami terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, di mana klien mencoba jasa kami. Yang kedua, kami melakukan konsultasi bagaimana dan apa yang dibutuhkan oleh klien. Ketiga, klien merasa puas dengan jasa kami. Dan yang terakhir adalah kepercayaan yang kami dapatkan setelah kami menyelesaikan apa yang klien minta. Mengapa perusahaan bisnis ini diperlukan sekarang? Karena kita sudah memasuki revolusi industri yang keempat. Eranya digital, di mana salah satu pelaku industri itu memerlukan strategi untuk memasarkan produknya secara digital. Tak hanya itu, karena situasi pandemi COVID ini yang mengakibatkan mobilitas masyarakat pun menurun, sehingga kemampuan untuk memasarkan produknya secara digital sangat diperlukan. Kami juga melihat peluang yang sangat besar dari sektor yang kami geluti dengan bayaran yang sangat tinggi. Ukuran atau besar pasar. Saat ini, penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai 76,8% dari total populasi menurut data Internet World Stage. Ini merupakan market size yang sangat besar bagi pelaku usaha yang ingin memulai memasarkan produk secara digital atau ingin mengembangkan bisnis mereka secara digital yang ada di Indonesia. Sejak pandemi COVID-19 di Indonesia, justru terjadi peningkatan jumlah transaksi secara daring sebesar 26% atau 3,1 juta transaksi per hari, serta kenaikan persen pengiriman barang. Hal inilah yang menjadi peluang besar bisnis kami dalam menyediakan jasa profesional pemasaran digital bagi pelaku usaha yang ingin melakukan scale up terhadap bisnisnya. Yang berikutnya adalah analisis market. Startup kami telah melakukan analisis berdasarkan TAM, SAM, dan juga SOM. TAM, Total Addressable Market, yaitu total besar market secara keseluruhan startup kami adalah 13,7 juta pelaku usaha. SAM, Serviceable Addressable Market, pasar tersedia yang dapat dilayani adalah 137.000 pelaku usaha dalam jangka panjang. Yang berikut adalah SOM, Serviceable Obtainable Market, yaitu bagian dari pasar yang dapat dicapai secara realistis dalam jangka pendek adalah 48-96 perusahaan atau perseorangan dalam waktu 1 tahun. Karena kami di sini membantu perseorangan atau perusahaan membuat dan mendesain website sebagai platform untuk memasarkan produknya, maka kompetitor dari bisnis yang kami ciptakan adalah marketplace. Contohnya adalah Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak. Marketplace menyediakan ruang terhadap orang banyak untuk dapat memasarkan produknya tanpa harus membuat platform atau website sendiri. Hal tersebut mengakibatkan persaingan yang luas dan ketat antar penjual sehingga terjadi yang namanya perang harga. Sedangkan bisnis kita membantu pelaku usaha yang memilih membuat platform tersendiri untuk memasarkan produknya agar dapat terlepas dari yang namanya perang harga.
Lalu kompetitor berikutnya adalah startup digital agency yang lainnya seperti Kreasi, Go Sosial, dan Alivea.co. Mereka juga menyediakan jasa yang sama dengan bisnis yang kami ciptakan juga, seperti jasa pembuatan website, desain website, SEO, dan sosial media marketing. Akan tetapi, jasa yang kita berikan kepada klien lebih terjangkau, sehingga bisnis kami dapat menjangkau UMKM atau pelaku usaha menengah ke bawah mikro lebih besar lagi. Lalu yang berikutnya, kompetitor kita adalah aplikasi desain template. Contohnya adalah Canva. Canva merupakan aplikasi desain grafis gratis yang dapat memudahkan seseorang untuk membuat desain feed Instagram, desain produk, dan sebagainya dengan hanya mengubah isi komponen dalam template-nya saja. Akan tetapi, kami menjamin jasa desain yang kami berikan lebih baik dan profesional karena dilakukan oleh seorang desainer grafis yang kompeten dalam bidangnya. Dan juga template desain yang disediakan oleh aplikasi tersebut dapat mudah sekali digunakan atau diplagiasi oleh orang atau pelaku usaha lain. Lalu kompetitor berikutnya adalah website freelance, yaitu contohnya adalah Fiverr, 1000 Links, dan juga Upwork. Website tersebut menampung freelancer-freelancer yang juga sama-sama menawarkan jasa seperti kita, yaitu pembuatan website, desain website, dan sebagainya. Akan tetapi, mereka para pekerja freelance masih sangat diragukan dari segi kompetensi yang tidak bisa dibandingkan dengan bisnis kami yang sudah resmi menjadi perusahaan yang kompeten dalam bidangnya dan lebih terlihat kesan profesionalitasnya. Bagian media promosi atau kampanye yang kami lakukan itu ada 5 cara. Yang pertama melalui Instagram, yang kedua melalui Facebook, yang ketiga melalui website official kami, yang keempat melalui WhatsApp, dan yang kelima melalui Line. Nah, bagaimana cara kita mengiklankannya? Yang pertama, melalui Instagram tadi kami akan mempost foto mengenai produk atau jasa yang akan kami tawarkan. Kemudian yang kedua, melalui Facebook kami juga akan mempost iklan atau semacam brosur yang akan memuat produk atau jasa yang akan kami layani. Kemudian yang ketiga, di website official kami tentunya itu merupakan sebuah kumpulan dari segala produk atau layanan yang kami sediakan. Website official kami itu ada di www.digital.co.id, bisa dicek sendiri ya. Kemudian yang keempat melalui WhatsApp. Ini kami akan membuat semacam broadcast yang akan kami sebarkan pada kontak yang kita miliki masing-masing. Dan yang terakhir melalui Line yang akan kami post di timeline melalui akun official Line kami, yaitu Ekta Digital Agency. Bisnis ini dapat berjalan dari para klien yang mempercayakan masalah web design dan juga web development, search engine optimization, search engine marketing, manajemen ads, dan brand development kepada kami. Dengan membantu klien untuk memecahkan masalah tersebut, maka kami akan mendapat profit dari jasa kami yang kami berikan. Dari para klien yang kurang bisa memasarkan produk melalui jalur digital, maka kami bisa membantu untuk menjadi agensi yang memasarkan produk dengan strategis melalui jalur digital menggunakan sosial media untuk pemasaran dengan profit tertentu. Tentunya perusahaan kami memiliki sebuah tim. Saya sendiri sebagai social media strategis, kemudian ada creative art strategis Maria Evarium Bagung, kemudian ada web dan SEO strategis Kevin Juliana Dinata, kemudian ada digital marketing strategis Joseph Krishna Spita, dan kemudian ada UI UX strategis William Juven. Menurut tabel keuangan bulan Agustus 2021 yang lalu, kami memiliki saldo awal sebesar 12 juta rupiah. Dari saldo ini kemudian kami mendapatkan keuntungan dari pembuatan web, dan di dalamnya itu kami mendesain fitur, desain webnya, marketing, dan SEO-nya, serta pemeliharaan webnya itu kami mendapatkan profit sekitar 10 juta. Kemudian kami juga mendapatkan keuntungan dari brand development
dan sosial media marketing yang kami layani. Nah, ini semua kemudian kami gunakan sebagai pembayaran internet bulanan, untuk gaji karyawan, untuk pemeliharaan fasilitas, dan lain sebagainya, sehingga saldo kami pada akhir bulan Agustus ada sekitar rupiah 12.500.000. Kemudian kami membagi distribusi net profit kami menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebesar 55% kami gunakan untuk pengembangan. Nah, pengembangan ini untuk apa? Nah, pengembangan ini digunakan untuk ekspansi perusahaan seperti merekrut karyawan baru, kemudian untuk pengembangan fasilitas, pemeliharaan fasilitas, dan jika ingin ada renovasi akan kami gunakan dana dari pengembangan ini. Kemudian sebesar 25% untuk pemegang saham. Nah, kami serahkan persentase 25% ini bagi investor yang telah menginvestasikan saham mereka ke perusahaan kami. Kemudian 20%-nya kami gunakan untuk strategis dan spesialis yang telah berkontribusi dalam penyediaan layanan dan jasa yang telah kami berikan.